Shalom, selamat pagi, salam sukacita dan damai sejahtera buat Jemaat GBL Sadai Family. Hari ini sungguh kita bersyukur bahwa kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama secara online, dan saya percaya seluruh jemaat yang ada di rumah dapat mengikutinya dengan penuh sukacita. Persiapkan hatimu untuk kita beribadah pada pagi hari ini, dan kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan situasi dan kondisi yang ada, kami tetap mengucap syukur bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus punya rencana yang indah bagi umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Karena itu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri dari tempat yang berbeda. Dalam waktu yang sama kami akan memuji, memuliakan Engkau melalui ibadah secara online. Secara fisik kami tidak bertemu Tuhan, tapi kami bertemu di udara untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai kami semua, jauhkan dari segala gangguan, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambil mengucap syukur, yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita ikuti ibadah dan kita akan persiapkan hati kita akan sangkat satu pujian, give thanks. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks To the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, Because of what the Lord has done for us. And now let the weak
Haleluya. Saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semua dengan penuh sukacita untuk menerima firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh mengurapi kami semua, dan kami percaya hadirat Allah tetap ada, meskipun kami dari tempat yang berjauhan. Dalam waktu yang sama, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap membaca dan merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Setelah kita membaca firman Tuhan yang barusan kita baca dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 16-25, maka pagi hari ini kita akan melihat dari pembacaan tadi bagaimana pertolongan Tuhan itu ternyata masih ada. Melalui peristiwa COVID-19 ini, kita sebagai umat Tuhan tentu harus berpikir positif. Kegelisahan dan kepanikan dimanapun pasti kita alami. Ketika Bapak Ibu sedang sakit dan menuju kematian, tentu ini juga kepanikan, dan ini tetap disebut masalah. Dan ketika kita tidak punya uang pun, tentu ini pun tetap disebut masalah. Ketika tanpa kita sadari kita mengalami kecelakaan, itu pun tetap disebut masalah. Dan ketika juga bangsa Israel menghadapi permasalahan, maka sikap yang diambil oleh Daud, itulah yang menunjukkan bahwa dia memiliki iman. Melalui peristiwa COVID-19 ini juga kita belajar bahwa sejak beberapa minggu ini banyak orang yang prihatin, banyak orang yang gelisah. Tapi saya percaya umat Tuhan yang ada di GBL Sadai tetap percaya bahwa masih ada pertolongan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dua hal melalui pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu di ayat 16 dan ayat 17 itu jelas berkata, ternyata Tuhan masih mengasihi kota suci Yerusalem, sehingga Tuhan menghentikan malaikat untuk membuat lebih berat bencana yang dihadapi oleh kota suci Yerusalem. Yang kedua, kita belajar bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengindahkan tulah terhadap bangsa Israel. Melalui apa? Melalui Daud membawa persembahan syukur. Melalui Daud ini membawa mezbah, membangun mezbah buat Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh belajar bagaimana pentingnya mezbah, sebagaimana juga Daud membawa mezbah buat Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 langkah yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, dan langkah ini yang harusnya dimiliki oleh jemaat GBL Sadai. Kita masih mengingat sejak 2 minggu terakhir ini, semua orang kadangkala menjauhkan Tuhan, kadangkala kita melupakan Tuhan. Yang kita buka duluan adalah buka FB. Informasi yang kita terima adalah tentang corona. Dan ketika kita membuka IG juga, informasi yang kita lacak adalah corona. Dan ketika kita membuka Facebook juga, apa yang kita dapat? Info corona. Yang kadang-kala di satu sisi membuat iman kita semakin gelisah, atau iman kita justru bertambah kuat. Tetapi di satu sisi kadang-kala kita mulai bingung. Dan sebab itu kita perbanyak membuka Alkitab, kita perbanyak lebih dekat dengan Tuhan, sehingga dari situlah Tuhan akan berbicara kepada kita. Dan saya percaya bukan kebetulan kalau Tuhan mengizinkan kita beribadah secara online mulai hari ini. Tentu ada maksud Tuhan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Sebagaimana di ayat 16 yang saya akan baca, ketika malaikat mengancungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkan, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu,
Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Tuhan mengasihi kota suci Yerusalem. Artinya Tuhan masih mengasihi kita juga. Tuhan katakan kepada malaikat Allah, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu. Artinya Tuhan mau memberhentikan malapetaka yang akan menimpa kota suci Yerusalem. Hal yang sama juga saya mau katakan pada pagi hari ini. Tuhan mengatakan cukup masalah yang kita hadapi. Cukup tidak akan menimpa kita karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih punya rencana yang indah kepada umat Tuhan, itu jemaat yang ada di tempat ini. Karena itu tentu punya arti, punya maksud kenapa Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan masih punya rencana di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih punya rencana yang besar buat kita semua agar kita menjadi saksi ketika kita melewati COVID-19 ini, supaya kita bisa betul-betul berkata, Tuhan sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, jadi hal yang pertama kita belajar, malapetaka dapat Tuhan hindari, musibah dapat Tuhan hindari ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah di ayat 17, bagian B berkata, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba itu, apakah yang akan dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan Tuhan menimpa aku dan kaum keluargaku. Hal yang kedua yang kita belajar, bahwa Tuhan masih membuka pintu pertobatan buat kita. Tuhan bukan sekedar mengasihi, tetapi Tuhan masih membuka pintu pertobatan. Makanya Daud berkata, sungguh aku telah berdosa. Artinya apa? Daud sadar ketika malapetaka menimpa bangsa Israel, bahwa Daud punya andil. Ketika musibah COVID-19 ini melanda negeri kita, artinya kita percaya juga Bapak Ibu punya andil. Kita kurang berdoa buat bangsa kita, kita kurang berdoa buat lingkungan kita, sehingga masalah yang ada di negara kita, bahkan yang ada di belahan dunia manapun, bahwa umat Tuhan harus mengambil peran supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa masih ada pertolongan Tuhan. Mulai hari ini kita bertobat, mulai detik ini juga kita sadar bahwa ternyata kita jauh dari Tuhan. Bukan menjadi kebetulan kalau hari ini kita mulai dekat dengan Tuhan. Ketika kita tidak datang ke gedung gereja, itu tandanya Tuhan mau mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan sadar bahwa firman Tuhan itu bukan ketika kita datang di gereja membaca Alkitab, tetapi ketika kita ada di rumah, kita juga membaca Alkitab. Yang ketiga yang kita mau belajar, di ayat yang 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Yang ketiga artinya apa? Ada harga yang harus dibayar supaya tulah itu berhenti, supaya masalah itu berhenti. Yaitu adalah kita harus membayar harga, membangun mezbah buat Tuhan, membawa persembahan syukur korban buat Tuhan, agar mezbah kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar, persiapkan hatimu, hati kita semua untuk membangun mezbah buat Tuhan. Dan saya percaya dengan kita membangun mezbah buat Tuhan di rumah kita masing-masing, melalui ibadah raya dalam bentuk online, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Perbanyak doa kita, bukan perbanyak kita membuka FB, membuka media sosial yang kadangkala menimbulkan keresahan dan membuat iman kita menjadi lemah. Justru kita lebih membaca banyak firman Tuhan supaya iman kita semakin kuat. Bukan berarti media sosial banyak juga yang berisi kekuatan-kekuatan iman. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya kita tidak harus juga datang ke gereja ketika kita mendukung program dari pemerintah, yaitu social distancing. Di rumah kita bisa beribadah, sama halnya dengan yang dialami oleh bangsa Israel pada masa Paskah. Dalam 2
Dalam kitab Keluaran 12 ayat 22 demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ini adalah larangan supaya mereka tidak keluar rumah, agar tidak kena tulah. Sebab itu kita tetap berpikir positif. Ketika Tuhan mengizinkan kita lebih dekat dengan Tuhan, dan ketika kita tidak datang ke gereja karena kita mendukung himbauan daripada pemerintah. Bukankah pemerintah adalah wakil Allah yang harus kita hormati? Sebab itu, sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar untuk kita menahan diri, tidak keluar rumah, untuk kita menahan diri, untuk tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kita menimbulkan sakit, penyakit. Kita lebih instruksi secara jasmani, agar kita harus membangun imun tubuh jasmani kita. Namun lebih penting adalah bagaimana kita membangun imun tubuh rohani kita di rumah kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nasihat Amsal jelas berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Tuhan mengajar kita untuk berhikmat. Tuhan mengajar kita untuk tetap beriman, namun juga berhikmat, agar kita terhindar dari malapetaka. Lebih daripada itu, seluruh jemaat tentu tidak lepas dari doa-doa kita, supaya kita seperti Daud, supaya kita mempertahankan diri kita secara rohani, bahwa iman kita, imun tubuh rohani kita tetap kuat. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak membangun iman kita. Justru ketika kita ada masalah, kita tetap berharap kepada Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau sepanjang 2 pekan ini kita libur, dan justru itu kita juga harus memanfaatkan libur. 2 pekan ini bukan berarti gereja juga libur dan kita bisa jalan kemana-mana. Justru 2 pekan ini gereja kita adalah di rumah kita masing-masing. Gereja kita adalah di hati kita masing-masing, dan kita percaya Tuhan akan menuntun, memberkati kita semua yang tetap beriman kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya percaya Tuhan akan terus menolong kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami selalu belajar tentang firman-Mu. Biarlah kami tetap percaya. Ketika Tuhan berkata cukup, itu artinya Tuhan memerintahkan kepada malaikat, jangan mengirimkan tulah lagi di kota suci Yerusalem. Dan ketika Tuhan mengajarkan Daud untuk menyadari akan setiap dosa dan kesalahan, ketika Tuhan menghentikan malapetaka, Daud cepat sadar bahwa dia melakukan dosa. Dan oleh sebab itu kita cepat sadar, dan kita belajar untuk introspeksi diri supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan ketika Daud mau menyenangkan hati Tuhan, maka Daud membawa persembahan korban syukur. Dia membangun mezbah buat Tuhan. Biarlah kita semua mulai hari ini belajar membawa persembahan syukur, membangun mezbah buat Tuhan, agar segala malapetaka tidak akan menimpa kita, agar segala tulah tidak akan menimpa kita, agar segala virus, sakit penyakit, entah itu COVID-19, tidak akan melekat dalam tubuh kita. Sebab Allah kita adalah El Shaddai yang akan melindungi, menjaga keluar masuk kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita melalui doa syafaat kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong kita semua, dan kita membawa pokok-pokok doa buat bangsa dan negeri ini. Kita angkat pujian El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Tuhan masih akan menolong kita. Haleluya, haleluya.
Yesus, lihat aku, tak usah susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, dahsyat dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, dahsyat dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap kami yang telah mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah berkat Tuhan nyata. Kami membawa buat negeri kami yang kami cintai. Kami membawa buat umat-Mu yang terus berseru kepada Engkau, bukan saja di NKRI, tapi di pelosok dunia ini, negara-negara yang sedang mengalami musibah virus COVID-19 ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan buat para medis, para dokter. Tuhan berkati mereka. Kami menyerahkan buat presiden kami, para bupati, para wali kota, para gubernur ya Tuhan. Agar mereka diberikan hikmat dan takut akan Tuhan dengan kondisi yang dialami setiap daerah. Bahkan kami menaruh berkat kesembuhan
buat kota yang kami cintai, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Dijauhkanlah Tuhan wabah yang terus bertambah untuk setiap orang-orang yang ada di daerah ini. Kami berdoa dan memberkati rumah sakit yang terus mengambil tanggung jawab agar tidak bertambah wabah virus yang ada di negeri kami, wabah virus yang ada di kota kami, ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa secara khusus juga buat kami semua. Kami bisa menahan diri, ya Tuhan, untuk berpergian. Tetapi saatnya untuk kami membangun hubungan dengan Engkau, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan kakak dan adik kami di rumah kami masing-masing. Untuk kami membangun mesbah buat Engkau, Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan juga mengajarkan kami untuk sadar bahwa dosa-dosa yang kami lakukan, yang menyebabkan Tuhan melakukan sesuatu buat kami. Biarlah kami memiliki pandangan positif bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ketika kami terbeban buat pelayanan kami, ya Tuhan, berkati kami ketika kami mau membawa persepuluhan kami, membawa persembahan syukur kami, membawa persembahan jemaat kami secara transfer. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, meskipun melalui udara. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dan kami akan melanjutkan dengan ibadah anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pelayan sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah secara online. Berkat Tuhan nyata. Kami akan kembali dalam tugas dan pekerjaan kami. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan terus menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan roh sukacita, damai, sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita semua yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhanlah sumber berkat, pertolongan, hikmat, dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu pada ibadah raya pada minggu yang akan datang dengan online. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord.